Yosua 11. Introduction. Penaklukan wilayah utara Kanaan oleh Yosua menuntaskan penaklukan atas semua negeri yang telah dijanjikan Allah kepada Musa. Reflection. Pemeliharaan Tuhan yang baik seringkali bertentangan dengan harapan. Pertemuan pasukan besar melawan bangsa Israel sebenarnya akan menjadi pemandangan yang menakutkan dan memberi kesan bahwa musuh jauh lebih kuat. Kekalahan akan tampak jelas ketika bangsa Israel melihat semua kereta dan kuda musuh. Secara manusiawi, bangsa Israel kalah persenjataannya. Namun penampilan jauh berbeda dari kenyataan. Allah sendiri telah mengecoh tentara musuh dengan membawa mereka keluar ke tempat terbuka. Sehingga jauh dari benteng-benteng mereka yang akhirnya mempercepat kehancuran mereka. Pada awalnya itu tidak tampak seperti kemenangan, tetapi Tuhan berusaha keras untuk kebaikan umatnya. Seringkali ketika kita melihat kembali ke belakang atas berkat-berkat yang sudah kita terima, barulah kita menyadari kebaikannya. Sudahkah Anda belajar berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat bahkan ketika apa yang Anda lihat bertentangan dengan apa yang Anda anggap baik? Apakah Anda telah melihat bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik? Berkali-kali pasal ini menyatakan bahwa apa yang dicapai Yosua adalah apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu memberikan pengingat yang luar biasa akan kesetiaan Allah dalam menepati janjinya. Ingat cara-cara lain di mana Allah telah menepati janjinya. Ayat 1-5. Dua Raja Hazor diberi nama Yabin. Yang lainnya, rupanya adalah penguasa yang lemah, disebutkan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 2-3. Yabin dalam cerita ini sangat kuat karena dia bisa membangun aliansi dengan puluhan raja. Dari segi manapun, Yabin jelas mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan Yosua beserta jumlah pasukannya yang lebih besar. Akan tetapi orang-orang yang menghormati Allah bisa menjadi pemenang apapun rintangannya. Ayat 10-13. Para penyerbu yang menang biasanya menjaga kota-kota yang ditaklukkan tetap utuh, dengan memasuki kota-kota tersebut dan menjadikan kota-kota itu sebagai pusat perdagangan dan pertahanan. Sebagai contoh, Musa meramalkan di dalam Ulangan 6 ayat 10-12 bahwa Israel akan menduduki kota-kota yang tidak mereka bangun. Walaupun demikian, Yosua membakar Hazor. Sebagai bekas ibu kota negeri itu, Hazor melambangkan budaya jahat yang harus Israel hancurkan. Selain itu, penaklukan dan penghancuran kota ini mematahkan tulang punggung federasi dan melemahkan keinginan bangsa itu untuk melawan. Ayat 15. Yosua dengan saksama menaati semua instruksi yang diberikan oleh Allah. Tema ketaatan ini sering diulangi di dalam kitab Yosua, sebagian karena ketaatan adalah satu aspek kehidupan yang bisa dikontrol oleh setiap orang percaya. Kita tidak selamanya bisa mengontrol pemahaman kita karena kita mungkin tidak memiliki semua fakta. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan atau bagaimana mereka memperlakukan kita. Akan tetapi, kita bisa mengontrol pilihan kita untuk menaati Allah. Apapun tantangan-tantangan baru yang mungkin kita hadapi, Alkitab berisi instruksi-instruksi yang relevan yang kita bisa pilih untuk abaikan atau pilih untuk taati. Ayat 15. Yosua mengikuti setiap rincian dari perintah-perintah Allah kepada Musa. Biasanya sulit untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain, tetapi Yosua melanjutkan pekerjaan Musa, membangun di atas apa yang sudah dimulai oleh Musa, dan menyelesaikannya. Orang baru yang memulai pekerjaan baru biasanya membawa gaya dan kepribadian baru bagi pekerjaan itu. Tetapi gereja atau organisasi lainnya tidak bisa bekerja secara efektif kalau setiap pergantian personel berarti memulai lagi dari awal. Hamba yang sejati akan masuk dan melanjutkan atau menyelesaikan pekerjaan baik yang sudah dimulai oleh orang lain. Ayat 18. Penaklukan sebagian besar wilayah Kanaan kelihatan terjadi dengan cepat. Kita bisa membaca mengenai hal ini sekaligus dalam sekali membaca saja, tetapi sebenarnya hal itu makan waktu 7 tahun. Kita sering mengharapkan perubahan-perubahan yang cepat di dalam hidup kita dan kemenangan-kemenangan yang cepat atas dosa. Akan tetapi, perjalanan kita bersama Allah adalah suatu proses seumur hidup, dan perubahan-perubahan serta kemenangan-kemenangan mungkin makan waktu. Mudah untuk tidak sabar terhadap Allah dan merasa ingin berhenti berharap karena berbagai hal bergerak terlalu lambat. Ketika kita dekat dengan sebuah situasi, kita sulit melihat adanya kemajuan. Namun kalau kita melihat ke belakang, kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Ayat 21-22. Keturunan Enak adalah suku-suku raksasa yang digambarkan oleh pengintai-pengintai Israel ketika mereka memberikan laporan negatif mengenai tanah perjanjian.
Kali ini bangsa Israel tidak membiarkan ketakutan mereka terhadap raksasa-raksasa itu menghalangi mereka untuk berperang dan mengklaim negeri yang Allah janjikan tersebut.